satu lagi, ini biasanya kami sampaikan juga, yaitu yang kita sebut sebagai elevator pitch gitu ya. Nah ini mungkin nanti Bu Fitri bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Tapi ini menurut kami hal-hal basic yang harus teman-teman kuasai gitu ya. Anda bayangkan situasinya seperti ini ya. Anda kerja di suatu perusahaan asing gitu ya. Kira-kira kalau kerja di Jakarta lah, Anda kira-kira akan kerja di gedung berapa lantai? Taruhlah 20 lantai gitu ya. Kira-kira kapan kesempatan Anda bisa ketemu sama GM Anda? Kesempatannya kapan? Paling gampang adalah di lift kan? Anda masuk, ketemu Pak GM, sama-sama di lift ya kan? Atau Anda memang sengaja nunggu aja kan? Nunggu depan lift, nanti Pak GM lewat, Anda harus nongol masuk ke lift yang sama. Dari lantai 1 ke lantai 20 kira-kira butuh berapa lama? Mungkin 1 menit, 2 menit ya kan? Nah, bagaimana cara memanfaatkan 1 atau 2 menit tadi itu untuk menjual ide Anda, menjual diri Anda kan? Nah inilah yang kita sebut sebagai elevator pitch ya. Nah kembali lagi, kalau nantinya di program apapun ya, saya tidak akan mengatakan hanya ISMA, tapi di program manapun itu selalu Anda itu pasti punya. Kalau saya baca tadi Pak Afrianto baca CV saya, mungkin ada 14 halaman kan, tapi bagaimana caranya membaca 14 halaman tadi itu dalam waktu 5 detik gitu kan. Itu kan butuh keterampilan. Saya yakin portofolio Anda itu kalau ditulis semua, mungkin sampai besok kalau Anda cerita itu semuanya cerita yang baik-baik kan. Tapi bagaimana Anda bisa menceritakan dalam waktu 5 menit semua yang utama dari Anda. Nah itu dibutuhkan elevator pitch. Nah ini adalah, kalau kita lihat elevator pitch itu kesempatan untuk membagi ringkasan singkat tentang diri Anda ataupun menawarkan produk. Produk Anda apa kira-kira kalau di ISMA ini yang Anda tawarkan? Anda jualan diri kan sebenarnya, dalam tanda kutip menjual diri. Kira-kira yang mau dijual apa? Apa kira-kira? Kepandaian Anda? Banyak sekali anak ISMA yang pintar. Apa? Kemampuan bahasa Inggris? Anda lihat aja track recordnya anak-anak yang daftar ISMA, bahasa Inggrisnya bagus semua. Terus apa ya? Yang kira-kira membuat Anda akan dilirik apa? Kontribusi, ya kan? Berarti Anda sudah punya bayangan, Anda punya roadmap yang jelas, punya kontribusi yang jelas, ya kan? Nah, itu harus Anda bisa jual kan? Karena kalau hanya sekedar pintar, banyak sekali orang pintar. Sekedar bisa bahasa Inggris, banyak sekali orang bisa bahasa Inggris, gitu ya. Nah, di sini jadi penting karena apa? Di semua proses, kira-kira nanti ini kalau Anda lolos ke tahap interview, wawancara itu hanya maksimal 30 menit, biasanya 20 menit, ya kan? Kalau 20 menit Anda cerita kemana-mana ngalor ngidul, ya kan, mutar-mutar, kira-kira interviewernya akan dapat gagasan nggak dapat kan? Nah sehingga ini harus dilatih gitu ya, bagaimana Anda bisa menjual Anda ya. Ini biasanya kurang lebih kayak gini ya, ini kayak orang pacaran lah kalau saya bilang gitu ya. Teman-teman yang cowok itu kalau mau macarin cewek, pertama kali yang dilihat apa? Tentu saja fisik ya kan, ya kan? Artinya penampilan itu jadi penting kan. Yang cewek itu misalnya kira-kira yang cowok mau nggak cewek yang kusut gitu, kira-kira tertarik nggak untuk kenalan? Nggak bakalan kan. Artinya apa? Di tahap wawancara pun juga kayak gitu ya. Jangan Anda datang wawancara itu pakaiannya nggak karuan, rambutnya gondrong, ya kan? Walaupun kita tidak membatasi gondrong itu bisa beda, tapi ingat
yang mewawancarai Anda itu kira-kira usianya se-Anda atau di atas Anda? Di atas kan? Usianya mungkin sesaya, Pak Afrianto. Kira-kira kalau lihat anak zaman sekarang, anak saya itu tadinya juga gagap gondrong gitu. Saya lihat, kamu itu potong tanah, bapak itu sebel ya, kamu masuk rumah aja udah sebel gitu ya. Artinya apa? Ya jangan seperti itu ya kan. Sesuaikan, Anda harus mengalah dulu kan. Karena apa? Segmen Anda itu yang menentukan keputusan hidup nanti Anda dalam tanda kutip itu adalah mereka. Jadi Anda mengikuti mereka dulu, jangan mereka yang dipaksa mengikuti Anda gitu ya. Jadi pertama adalah estetik jadi penting, kemampuan belum penting ya kan. Kalau saya cowok deketin cewek, yang penting adalah penampilannya menarik dulu kan. Nah setelah itu apa? 5 menit pertama jadi penting, yaitu apa? Di sini mulai penampilan mulai berkurang, tapi yang penting lagi apa? Usability-nya. Usability apa? Kemampuan Anda cerita kan. Ya kan, kalau Anda saya kasih komik atau novel, yang pertama kali Anda baca apa? Novel tebal segini itu langsung baca nggak? Nggak kan? Lihat apa? Ya, pertama lihat cover, ya kan? Covernya menarik nggak? Judulnya menarik nggak? Setelah itu lihat belakang kan? Lihat sinopsisnya. Oh menarik. Setelah itu baru Anda beli terus baca di rumah kan. Di sini juga 5 menit pertama itu interviewer itu kadang sudah membuat keputusan, ya kan? Tanpa dieksplor lebih lanjut, kalau seorang interviewer pengalaman 5 menit itu langsung sudah buat keputusan ini nggak layak lolos, gitu kan? Atau ini layak lolos. Nah di sini apa? Di sini adalah bagaimana balance antara penampilan dengan usability. Setelah itu apa? Ini yang kita sebut sebagai masa komitmen. Setelah itu apa? Buying produk. Setelah itu apa? Setelah itu adalah kita sebut honeymoon period. Ya kan? Kalau orang sudah nikah, ya kan? Setelah itu honeymoon period 3 bulan itu apa? Masa eksplorasi gitu ya. Yang penting apa? Penampilan nggak penting lagi. Yang penting usabilitas. Ini apa kalau di interview? Berarti dia mulai mengeksplor Anda kan? Sehingga Anda 5 menit pertama menyiapkan untuk Anda menarik, tapi setelah itu apa? Setelah itu harus konsisten, setelah itu harus apa? Benar-benar memang apa yang Anda sampaikan itu kalau bahasa anak ini itu daging semua gitu kan. Nah setelah itu kemudian nanti ini adalah masa enduring atau breakdown relationship. Artinya di sini kalau kita bicara interview apa? Di sini interviewer kemudian merekomendasikan ini layak untuk dipertimbangkan lolos atau ini tidak layak untuk dipertimbangkan lolos gitu ya. Tapi kata kunci dari ini semua apa? Anda mau nikah dengan seseorang tapi orangnya nggak jujur, kira-kira mau nggak? Ya kan? Sehingga di sini yang melandasi ini semua adalah kejujuran gitu ya. Jangan terlalu posting juga karena pasti akan ketahuan gitu ya. Jadi harus ada kejujuran di sini. Nah ini adalah kurang lebih ya. Jadi Anda harus membuat konten elevator pitch yang bagus, ringkas, langsung, tapi penuh gitu ya. Karena waktunya terbatas gitu ya. Nah ini adalah salah satu idola saya gitu ya. Kalau di ilmu, by the way saya backgroundnya teknik industri, itu ada Nash equation. Itu terinspirasi atau Nash equation itu yang menghasilkan adalah John Nash. Dan itu dibuat filmnya, pemainnya Russell Crowe. Tapi ada yang menarik yaitu apa? Disertasinya yang kemudian dapat Nobel Prize itu hanya 26 halaman gitu ya. Kira-kira kalau besok Anda menulis skripsi berapa halaman? 75 halaman kan biasanya kurang lebih. Nah artinya harusnya dapat 3 kali Nobel Prize gitu kan ya. Karena ini 26 halaman dapat Nobel Prize gitu kan. Kalau Anda nulis 75 berarti 3 Nobel Prize gitu ya. Nah artinya yang ingin saya highlight apa? Dia bisa mengemas dalam yang padat gitu tapi daging semua gitu ya. Nah itu bagaimana, mungkin teman-teman sudah lihat di portal pendaftaran ISMA, kita kasih slot jumlah hurufnya berapa? 200 ya kalau nggak salah ya.
pertanyaan 200, saya agak lupa, kayaknya 200 atau 250 ya kan. Itu satu abstrak kan. Artinya apa? Artinya bagaimana Anda bisa menggunakan bahasa Inggris Anda secara efektif di situ, gitu kan. Nah itu nanti Anda bisa konsultasi ke teman-teman alumni klub. Nah biasanya mereka ngasih cara menulis yang baik gitu ya. Kelemahan orang Indonesia itu apa? Saya masih ingat ketika saya menulis disertasi saya apa? Sukanya kalau menulis muter-muter gitu ya, nggak berujung gitu ya. Jadi satu paragraf ini tapi ternyata begitu dirapikan sama orang yang ahli bahasa, ternyata jadinya satu kalimat gitu ya. Nah itu bagian dari pelatihan. Nanti kalau Anda sudah lolos, nanti kita akan ada pendampingan ya. Kembali lagi program kami itu program gotong royong Pak Aprianto. Jadi kita terus terang pendanaan itu dari LPDP hanya berupa pendanaan untuk awarding. Semua kegiatan kita selalu jobnya apa? Kita menggunakan dana yayasan. Ketua kami kebetulan namanya Rahmat Sriwijaya, kemudian kita mengatakan Yayasan Sriwijaya. Artinya apa? Kita bandingan gitu ya, karena kita nggak ada dana semuanya hanya untuk awarding. Nah kemudian kita melakukan pendampingan dan macam-macam. Dananya dari mana? Dananya adalah dari perguruan tinggi se-Indonesia ya. Kami biasanya minta, kita mau ngasih pelatihan mengenai pembekalan mengenai leadership, kita tawarkan. Dari UI datang, kami mempunyai tokoh yang mau menguasai leadership, kita berikan. Jadi ini juga kalau Anda lolos, itu kesempatan untuk belajar dari tokoh-tokoh itu gitu ya. Nah ini kemudian struktur dasar elevator pitch itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama, apa yang kamu lakukan, masalah apa yang Anda bicarakan, bagaimana berbeda, mengapa saya harus peduli. Jadi itu ya. Kalau di sini berarti apa? Anda itu siapa? Apa yang bisa Anda tawarkan? Mengapa Anda distinct dibandingkan dengan pelamar yang lain? Terus kenapa saya harus memilih Anda? Gitu kan ya. Nah itu harus ada di elevator pitch Anda gitu ya. Nah ini beberapa ya, ini contoh ya. Kalau ini untuk bisnis ya, tapi di sini bagaimana Anda bisa mengolah jadi ini ya. Ini contohnya elevator pitch dari perusahaan interpretasi dari Tempon gitu ya. Di situ ada fungsinya apa, masalahnya apa, kenapa dia berbeda, mengapa kita harus peduli. Kalau di sini berarti apa? Kira-kira dapat cuannya apa gitu ya. Ini kalau bisnis gitu ya. Tapi kalau Anda ya nanti menyesuaikan. Ya ini ada contohnya. Ini saya lompatin aja ya. Tapi nanti saya kasih ininya, bisa Anda lihat. Kalau di luar negeri itu ada lombanya ya. Lomba entrepreneur elevator pitch gitu ya. Saran saya, entah Anda sukses di ISMA atau tidak, pelajari ini, sangat penting gitu ya. Ya ini beberapa struktur dasar. Jadi introduce yourself, present the problem, present your solution, share your value proposition, add a call to action. Nah ini fenom ya, biasanya apa? Many snack to eat, so little time ya kan. Artinya apa? Anda itu mau jualan, banyak sekali yang ingin Anda ceritakan tapi waktunya pendek gitu kan. Sehingga di sini biasanya salah satu yang tricky itu adalah siapa Andanya itu terlalu panjang gitu ya. Sehingga banyak hal yang Anda sampaikan tapi dari sisi pewawancara mereka kan hanya ingin mengcapture mana yang bermanfaat bagi mereka kan. Sehingga untuk tahu bermanfaat bagi mereka berarti Anda apa yang harus Anda lakukan? Definisi bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi interviewer berarti apa? Anda harus pelajari visi misi dari ISMA kan. Tujuan ISMA itu ngapain? Nah di situ Anda pelajari ya. Karena Pak interviewer selalu kita minta untuk apa yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Oke, jadi di sini poin dalam perkenalan diri itu fakta, siapa saya, kemudian berpikirlah sebagai seorang pewawancara. Kalau bisa sertakan testimonial atau rekomendasi. Jadi ketika Anda mengatakan saya adalah mahasiswa yang pinter nari, semua orang bisa ngeklaim kan. Tapi kalau testimoni apa?
atau rekomendasi apa? Saya pernah mewakili kampus saya di kejuaraan apa? Itu kan langsung saya nggak usah tanya kan, berarti kamu penari yang hebat, gitu kan ya. Itu ya. Kemudian sertakan beberapa studi kasus, gitu ya. Ini ada beberapa, tapi intinya ini biasanya kita sebut, Anda mungkin waktu SMP, SMA pernah mempelajari, yaitu mind map ya. Jadi sesuatu wawancara itu dipersiapkan dengan menggunakan mind map ya. Cara paling gampang apa? Arahkan pewawancara itu untuk menanyakan di daerah yang Anda kuasai, gitu ya. Kalau istilahnya suka ilmu Cina itu memancing harimau turun gunung, gitu ya. Jadi Anda ketika mempresentasikan diri itu, Anda sengaja membuat lubang, di mana lubang tadi apa? Si pewawancara biar tanya, ya kan? Nah di situ keterampilan nanti ya. Jadi bagaimana Anda bisa menjual, mengarahkan supaya pendekatannya di situ. Nah kemudian ini ya, berpikir seperti agen mereka. Jadi kembali lagi lihat apa sih yang ingin diharapkan, gitu ya. Kemudian Anda harus mengejas, bukan kita yang mengejas, tapi Anda yang mengejas diri Anda supaya sama dengan value yang kita harapkan, gitu ya. Oke, kemudian ya ini testimonial rekomendasi kalau bisa, gitu ya. Atau beberapa yang menarik, penilaian lucu. Penilaian lucu itu apa? Ya testimoni tapi sifatnya yang baik. Contohnya apa? Di kampus saya dikenal sebagai orang yang apa? Mood booster. Kalau teman-teman kerja kelompok semua pada bingungan, biasanya nyari joke atau apa, saya adalah jokernya. Itu menarik, gitu ya. Nah hal-hal seperti itu jadi penting ya. Kemudian itu di kasus, gitu ya. Ini karena testimoni ya. Jadi kalau Anda menceritakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang pernah Anda rasakan atau Anda alami, itu jauh lebih menarik ketika itu adalah real, gitu ya. Nah kemudian ini beberapa ya, presentasikan masalahnya. Nah ini kembali lagi melihat perspektif ya, fenomenanya itu banyak. Kalau saya tanya ke teman-teman semua, zaman tahun 60-an itu kan ada kompetisi antara Uni Soviet dengan Amerika, berlomba-lomba keluar angkasa. Mereka punya masalah yang sama, yaitu apa? Pas mau pakai pena di luar angkasa, ternyata nggak bisa. Pertanyaan saya, masalahnya apa? Ada yang tahu? Astronot sama kosmonot ketika pas di luar angkasa, mereka mau pakai pena, nggak bisa. Masalahnya apa? Gravitasi. Gravitasi. Kalau Anda jawab gravitasi, itu adalah pola pemikiran Amerika. Masalahnya adalah gravitasi. Solusinya apa? Kalau gravitasi, solusinya adalah membuat pena yang bisa digunakan tanpa gravitasi. Pendekatan Amerika seperti itu. Pendekatan Uni Soviet apa? Pena nggak bisa digunakan di luar angkasa. Jawabnya apa? Pakai pensil yang tadi kan. Sama-sama menyelesaikan masalah, tapi perspektifnya beda. Nah itu harus Anda bisa jual, gitu ya. Nah, dan ini menawarkan solusi, ya. Ini saya percepat saja, nanti kalau mau tanya bisa lebih ke situ. Nah, menurut kami mungkin pernah lihat ya bisnis model kanvas. Ini adalah suatu penggambaran yang paling gampang dan paling visible menurut kami, gitu ya. Anda bisa membangun diri Anda itu jadi bisnis model kanvas, gitu ya. Saya punya beberapa bisnis di luar saya sebagai dosen itu, saya selalu buat bisnis model kanvas dulu, gitu ya. Nah itu bisa juga Anda gunakan di ISMA pun kami juga membuat bisnis model kanvas juga untuk program kami, gitu ya. Ketika kami menjual program kami itu ke pemberi dana, gitu ya. Nah itu ini beberapa contoh ya. Oke, mungkin ini ada beberapa buat ringkasan, bicara dan perlahan dan jelas. Anda rekam, Anda dengarkan, ya kan. Dan yang paling penting adalah praktis, gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini ada beberapa contoh, tapi saya lompatin aja, ada filmnya.
Ya mungkin itu biar bisa sesi tanya jawabnya lebih banyak, waktu saya kembali lagi ke Pak Prianto. Terima kasih.